Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tugas pertemuan ke-12 yaitu Pratikum Text Similarity. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasikal Imam. Saya dengan NIM 261, saya prodi Sistem Informasi dengan kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi Text Similarity. Text similarity itu apa? Yang pertama, pengertiannya yaitu text similarity adalah teknik dalam NLP yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan, tingkat kemiripan teks antara kedua teks. Yang kedua yaitu tujuannya. Tujuan dan fungsi dari text similarity adalah dalam NLP yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan untuk sistem komputer memahami apakah dua teks membahas hal yang sama atau tidak. Membahas frekuensi dari plagiasi. Dan ini contoh nyatanya yaitu di dunia kerja itu seperti apa itu pada plagiasi. Maksudnya di plagiasi ketika kita mau terbit jurnal. Di situ kan ada kata-kata yang mirip dengan jurnal-jurnal terdahulu. Itu adalah fungsi dari text similarity. Jadi dia dideteksi apakah teks ini sudah pernah diterbitkan atau belum di jurnal, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ketika kita interview. Ketika interview itu kita ingin melamar, misalnya posisinya itu adalah admin. Nanti kriteria misalnya kalau lulusan SI atau lulusan manajemen atau yang lainnya itu kan masih masuk. Tapi kalau yang jurusan kayak peternakan atau PGSD seperti itu kan tidak ranahnya, nanti akan difilter oleh si AI-nya ini. Jadi di dunia kerja itu sangat penting sekali untuk mencocokkan CV-nya sebelum kita interview tahap yang kedua. Seperti itu. Selanjutnya adalah tahap pemrosesan text similarity. Yang pertama, pada umumnya text similarity itu pre-processing text, dimana huruf yang awalnya kapital diserahkan menjadi huruf yang normal atau huruf kecil, kemudian menghapus tanda bacanya. Biasanya seperti itu. Ini metodenya menggunakan TF-IDF. Selanjutnya langsung saja tanpa berlama-lama kita akan praktek text similarity. Di sini saya sudah menyiapkan codingannya. Yang pertama, apa yang perlu kita lakukan yaitu di sini melakukan TF-IDF yaitu consent similarity. Yang pertama kita melakukan import library. Ini menggunakan TF-IDF dan consent similarity. Di mana di sini from second text import TF-IDF. Kita perlu mengimport library TF-IDF vectorizer terlebih dahulu. Yang kedua kita mengimport consonant similarity ini. Kenapa demikian? Karena library ini berfungsi untuk membuat teks untuk mengenali teks itu apakah sama atau tidak. Seperti itu. Berhubung kita menggunakan Python dan di Python ini ada library import TF-IDF vectorizer dan consonant similarity ini kita gunakan. Selanjutnya yang kedua itu apa? Yang kedua itu datanya. Misalnya di sini saya teks 1 saya suka belajar machine learning. Yang kedua ini saya senang belajar data science. Misalnya seperti itu. Ini ketika kita membaca ada suatu kemiripan di antara dua teks ini, di mana sama-sama suka belajar dan senang belajar. Itu kan sama. Nanti
komputer kan tidak paham walaupun ini sama-sama suka. Nah, tapi kan yang di akhir ini berbeda. Di sini machine learning, yang di sini data. Nah, jadi nanti komputer akan menganalisis katanya yang sama itu seperti apa. Nah, yang kedua ini digabungkan teksnya, teks 1 sama teks 2. Setelah itu di vektor menjadi TF-PDF, kemudian dengan perintah vector sama dengan TF-PDF, vectorizer TF-PDF sama dengan vectorizer fit transform text. Nah, nanti ditransformasikan teksnya supaya apa? Supaya bisa mengenali apakah ada persamaan atau tidak dalam dua item ini. Selanjutnya menghitung consonant similarity. Nah, di sini consonant similarity ini menghitung seberapa miripnya. Nah, nanti akan muncul 0, sekian seperti ini. Nah, kemudian kode yang terakhir yaitu print untuk hasilnya. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Teks 1, teks 2 nanti akan muncul. Setelah itu nilainya berapa. Langsung saja kita jalankan. Nah, di sini sudah muncul yang pertama teks 1 dan teks 2. Nah, nilai simulatifnya di dua teks ini adalah 0,25 sekian. Nah, jadi tingkat kemiripannya itu ya kurang lebih sedikit. Kenapa? Karena 25. Kita ambil garis besarnya yang pertama itu 25. Jadi kedua teks ini kemiripannya itu hanya sedikit. Karena pada dasarnya yang di akhir natural learning dan dataset ini kan hal yang berbeda seperti itu. Jadi cukup sekian untuk presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.